Kita terhenti pada tanda-tanda pemerintas pada pengajian sebelumnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh dari itu sebenarnya yang harus kita sadarkan dan tingkatkan kesadaran kita bahwasanya dalam riwayat sahih nanti di akhirat itu ada orang tua yang ketika masuk surga, semoga Allah masukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk surga, dia ini tahu kalau dia selama di dunia itu pulang capek kerja, sudah kebagian capeknya, sholat berjamaah itu usia-usia yang sudah lanjut baru kita bisa khusyuk. Kemudian waktu kita ini untuk Allah itu hanya sisa-sisanya saja biasanya. Dia tahu. Tapi yang seharusnya dalam pemikiran dia kalau masuk di dunia ini, selama dia di dunia, kayaknya nih, kayaknya nih, kalau saya masuk surga palingan standar room lah, nggak sampai deluxe kamarnya. Tapi ketika di akhirat tidak dinyana, orang ini kaget, dia dapat fasilitas katakanlah king suite. Ini dari mana nih ya? Kita nggak segitu hebat ini ibadahnya. Sholat kita kadang-kadang traveling pikirannya, zakat kadang ikhlas kadang enggak, sedekah kadang-kadang ini dompet cari yang paling kecil apa yang paling lenceng biasanya. Ini gimana ya orang ceritanya? Malaikat berkata, ini karena istighfar daripada anak. Jadi investasi terbaik, saya selalu bilang kepada para jamaah, investasi terbaik adalah menjadikan anak kita orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala apapun profesinya. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang tua yang berhasil selama di dunia adalah orang tua yang mampu memberikan kesadaran setinggi-tingginya kepada anaknya sehingga walaupun kita sudah wafat mereka nggak pernah lupa kepada kita. Mudah-mudahan anak kita tergolong anak-anak yang soleh, yang sejak usia puber kita sudah ajarkan kepada mereka nilai-nilai agama, hukum-hukum Allah yang wajib mereka ketahui. Yang mana malam ini dan malam sebelumnya sudah kita bahas tanda-tanda puberitas. Kalau sudah ada gejala-gejala tersebut, maka ini adalah alert buat kita, warning buat kita sebagai orang tua. Hei, anakmu saat ini sudah ada rakib dan atid. Hei, anakmu saat ini semuanya sudah terhitung, namanya mukallaf, hukumnya taklif. Saya sepintas saja mengingat-ingat apa itu gejala-gejala atau tanda-tanda dengan cepat. Kalau sudah ada gejala-gejala ini, maka panggil anak, bapak atau ibu dan kasih dia pengertian siapa Anda saat ini. Berbeda hari kemarin dan hari ini. Masih ingat yang pertama adalah usia 15 tahun, laki atau perempuan. Kalau sudah sampai 15 tahun, artinya Anda adalah objek hukum. Anda adalah orang statusnya sudah taklif atau mukallaf, orang yang diajak oleh hukum dan diajak bicara oleh hukum Allah Subhanahu wa taala. Usianya 15 tahun. Punten, ada orang yang tidak haid sampai lebih dari 15 tahun. Gimana Ustaz? 15 tahun ini adalah mutlak. Laki perempuan sampai 15 tahun maka dia sudah menjadi objek hukum. Secara cepat. Kedua, mimpi basah. Dalam istilah fikihnya namanya ihtilam. Istilah fikihnya ihtilam. Rasulullah SAW dari lahir sampai wafat tidak pernah ihtilam. Rasulullah itu tidak pernah mimpi basah. Dan biasanya yang mimpi basah itu adalah adik-adik kita yang masih jomblo atau belum nikah.
Kalau sudah menikah biasanya rasa-rasanya tidak ada alasan lagi untuk hilang. Biasanya seperti itu. Kecuali lagi LDR sama istrinya 2 bulan, 3 bulan, tugas di luar negeri dan sebagainya. Biasanya itu bisa hilang. Kalau orang sudah dewasa atau sudah berumah tangga. Nah, menariknya adalah semakin kesini, nanti mungkin ahli gizi, ahli nutrisi, ahli medis ini bisa menjelaskan. Semakin kesini, hilang itu semakin cepat. Punten, saya anak kelahiran 80-an. Saya bersama teman-teman biasanya tidak ada yang ihtilam sebelum SMP. Semuanya di atas SMP. SMA kelas 1, kelas 2. Cuma dulu. Sekarang anak kelas 2, kelas 3 SD sudah ada ihtilam. Artinya apa? Usianya between 8, 9, 10 sudah ihtilam. Mungkin bisa jadi karena pengaruh makanan yang saat ini udah banyak sekali zat-zat kimianya memaksa seorang anak itu cepat sekali ihtilam. Ihtilam untuk anak laki-laki. Ketiga, haid. Kalau Imam Syafi'i membatasi adalah usia 9 tahun minimum. Kenapa? Dulu ketika Imam Syafi'i ada di Baghdad tidak seperti itu. Ketika beliau pindah ke Mesir, ada namanya Qaul Jadid, maka beliau berpendapat minimum 9 tahun karena orang Mesir subur-subur. Usia 9 tahun udah gede dan udah haid. 9 tahun punten, saat ini kelas berapa? Kelas 3. Jadi no wonder ya, tidak ada orang yang kaget kalau hari ini kelas 3 sudah haid. Sekali lagi, orang yang haid itu berbanding lurus dengan menopause waktunya. Semakin cepat dia haid, semakin cepat dia menopause. Nah, ada tambahan dari mazhab lain, Maliki dan Hambali juga Maliki. Tambahannya adalah hamil. Di ujung Jawa Timur sana sudah ada yang hamil usia SD. Itu sudah taklif dan. Tambahan berikutnya gejalanya adalah yang ini sudah disepakati oleh mazhab Syafi'i. Tambahannya adalah secara cepat saja. Yang keempat adalah munculnya aroma dalam tubuh. Bukan. Aromanya udah muncul. Biasanya kalau masih anak-anak itu masih wangi. Kalau sudah mulai ada tanda-tanda bau badan, maka dia sudah mendekati akhir badan. Tapi bukan berarti orang yang selesai akhir balik selesai juga bau badannya, enggak. Itu tergantung perawatan. Kalau dia pandai merawat, maka dia akan bebas dari bau badan. Tapi aroma itu akan menentukan, oh ini anak biasanya sudah mulai mau akil balik. Apa fungsi kita tahu ini? Kita kasih pengertian lebih tinggi lagi tentang hukum agama dan apa saja yang wajib buat kamu dan apa saja yang tidak boleh. Yang kelima, tumbuhnya bulu di sekitar kepala. Yang keenam, sudah mulai ada kecenderungan kepada lawan jenis. Kecenderungan dengan lawan jenis. Saya sudah ceritakan sebelumnya bagaimana anaknya Nabi Allah Syuaib alaihissalam, ketika Nabi Allah Musa alaihissalam selesai dari pengejaran Fir'aun dan juga pasukannya, Nabi Allah Musa alaihissalam duduk di sebuah desa di bawah pohon. Kemudian dia melihat ada orang yang sedang antri ngambil air di sumur. Banyak sekali. Ketika melihat peristiwa ini, Nabi Allah Musa alaihissalam sebagai laki-laki jomblo yang saat itu yang memiliki otot kuat, kawat besi, langsung menghampiri ada 2 orang perempuan yang kayaknya layak untuk ditolong. Beliau tolong, beliau ambil. 2 anak ini cerita kepada orang tuanya, bah tadi ada laki-laki yang nolongin kita. Coba Abah hire dia untuk kerja sama Abah. Karena yang saya lihat innahul qawiyul amin. Al-qawi al-amin. Kuat dan juga amanah. Jadi kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau cari mantu yang paling penting itu 2 perkara ini. Ini dicontohkan Nabi Allah Yaqub. Innahul qawi al-amin. Kuat dan juga amanah. Kalau zaman dulu kuatnya secara fisik. Kalau sekarang mungkin
turunannya sudah banyak. Kuat secara finansial, kuat secara emosional, kuat secara strata sosial mungkin. Karena di dalam Islam juga mengajarkan jadi sekufu namanya. Strata itu ada dalam Islam. Jadi kalau anak gubernur perempuan mau dinikahkan kepada punten anak tukang beca misalnya, tanpa mengurangi rasa hormat saya, kalau anaknya tidak mau, itu bisa mengangkat ke hakim bahwa dia tidak boleh menikah. Kenapa? Karena tidak sekufu. Khususnya perempuan dan laki-laki. Kalau strata sosial itu di bawah, biasanya kalau dipaksakan berhenti di tengah jalan. Biasanya kalau dipaksakan berhenti di tengah jalan. Makanya ada istilahnya kufu dalam Islam. Artinya setara secara status sosial. Kalau itu gimana? Boleh. Ya, dua belah pihak menerima apa adanya itu boleh. Tapi biasanya rentan. Kalau yang perempuannya lebih tinggi. Makanya ada juga yang mengatakan, tapi tidak semua ulama mengatakan makruh. Makruh hukumnya kalau kita menikahi perempuan yang strata sosial yang tinggi. Gimana ceritanya? Kita cuma kepala cabang penitipan helm di kantornya, istri kita ternyata direktur. Itu gimana kalau menyuruh ya? Bu, buatan kopi bu, misalnya gak enak gitu. Dan kita cuma kabin penitipan helm lagi. Ya, penting kalau penitipannya investasi kan lebih enak. Tapi ini helm gitu. Di dalam satu atur semuanya. Sampai mana kita terlalu melebar ini? Nabi Musa, oh iya, Nabi Musa Pak ya. Barakallahu fiik. Jadi Nabi Yakub mendengar anaknya, seumur-umur anaknya itu tidak pernah bercerita tentang laki-laki. Nih, anaknya Nabi diam dulu. Gak pernah cerita lawan jenis. Ketika dia udah bercerita, ada laki-laki lawan kita, orangnya kuat. Abahnya, nalurinya mengatakan bahwasanya ini anak sudah punya ketertarikan dengan lawan jenis. Gak pikir panjang Nabi Allah Yakub, Nabi Allah Syuaib langsung panggil, mana laki-lakinya, panggil sini. Nabi Musa ini laki-laki yang gentle. Dia samperin, saya siap menikahi anak Anda. Saya siap bekerja. Kalau cuma 8 tahun siap saya sempurnakan menjadi 10 tahun. Nah menariknya adalah ternyata ketika dia lagi duduk di pohon, beliau itu dalam Al-Quran disebutkan berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Berdoa ini yang beliau dapatkan saat itu apa? Yang pertama, dapat kerjaan baru. Yang kedua, dapat tempat tinggal baru. Yang ketiga, dapat jodoh. Dari doa ini. Mudah-mudahan bapaknya gak mau ngapal ya. Sudah punya keluarga semua kan? Gak perlu diapal Pak ya. Nanti di Al-Fatihah itu doa Allah ternyata doanya Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tapi intinya di sini adalah yang saya ingin garis bawahi, ada ketertarikan dengan lawan jenis. Walaupun saat ini berbeda dengan zaman dulu. Saat ini kalau anak kita sudah mulai cerita seperti itu, harus kita telusuri kesiapan dan bagaimana dia bisa melewati masa-masa pernikahan. Kalau belum siap jangan. Karena mental itu lebih dipersiapkan ketimbang finansial. Orang yang dulu gak pikir panjang Pak. Kalau udah cerita tentang lawan jenis nikahin gitu. Dan dalam Islam pun sebenarnya kalau sudah haid itu sudah layak nikah. Ya terlepas nanti bagaimana itu tergantung kepada kedua belah pihak. Tapi hukumnya boleh kalau sudah haid. Baik, penting untuk mengetahui tanda-tanda pubertas ini karena setelah itu dia dihukumi menjadi akil balik atau mukallaf dalam istilah hukum syar'i. Kalau yang sebelumnya pahalanya mengalir orang tuanya, kalau dia berbuat salah dia tidak berdosa, tapi ketika ada tanda-tanda ini, maka anaknya layaknya orang dewasa yang dihukumi oleh syariat. Yang tidak dihukumi oleh syariat adalah orang yang lagi tidur. Orang yang lagi tidur itu tidak dihukumi. Misalnya orang tidur kebuka auratnya, itu tidak dihukumi. Atau orang yang lupa. Orang yang lupa, misalnya pun, tetapi ini rasanya mustahil. Orang yang lupa
Waktunya sudah lewat, jam 3 lewat, ternyata tidur sholat zuhur. Kok bisa lupa ya? Dulu di Yaman itu ada memberikan contohnya bagaimana lupa yang benar-benar diampuni oleh syariat. Jadi di sana itu kan ada lampu ya. Ketika seorang lagi fokus mengajar, kemudian mempelajari dan menggali isi-isi kitab terdahulu Islam klasik, dia belajar dari malam di sebuah tempat yang tertutup sampai ternyata sudah masuk waktu isyraq, subuhnya kelewatan dan gak ada kedengaran ada misalnya. Itu lupa yang dimaafkan. Tapi di zaman modern saat ini rasa-rasanya sulit bagi kita lupa sholat ya. Makanya untuk menghindari hal tersebut, azan sholat. Kita sangat mengapresiasi bahwa yang punya kantor, yang punya usaha mengizinkan karyawannya ketika azan langsung sholat jamaah. Kalau Bapak ada di tempat tinggal dan tempat kerja seperti itu, pertahankan. Itu tempat kerja yang paling mewah saat ini, karena mengizinkan kita untuk sholat jamaah di awal waktu. Coba untuk merasakan, saya kasih challenge itu 40 hari 40 malam. Jangan pernah tinggal takbiratul ula ma'al imam. Takbiratul ula ma'al imam itu artinya Bapak itu mendengar imamnya mengucapkan Allahu Akbar, gak masuk. Coba 40 hari 40 malam dan lihat keajaibannya nanti. Ini sudah proven. Kalau guru-guru kami itu kalau dimintain, ada orang punya masalah, usahanya mandek, punya masalah yang besar, selalu diterapi dengan 40 hari 40 malam tidak lepas dari sholat jamaah dan nuntutin takbiratul ula ma'al imam. Takbiratul ihramnya dia dengar. Artinya apa? Sebelum sholat dia udah siap. Jadi sholat itu bukan sisa waktu. Kalau 39 hari ke-40 misalnya ketinggalan, mulai lagi. Sampai benar-benar dalam 40 hari 40 malam. Coba. Insya Allah akan ada keajaiban yang antum